Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liga Saputra dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan melakukan presentasi mengenai UTS dari sesi pertama sampai ke sesi ketujuh. Yang pertama dari sesi pertama yaitu pengenalan basis data. Materi ini membahas perkembangan tentang pemrosesan data dari manual hingga terintegrasi menggunakan DBMS atau konsep dasar sistem basis data, komponen, keunggulan, kelemahan, dan istilah-istilah penting yang ada di dalam basis data tersebut. Yang pertama, di dalam basis data itu ada perkembangan pemrosesan dasar data dari manual ke integritas, lalu kedua konsep dasar sistem baris data, memahami fondasi basis data. Yang ketiga ada komponen basis data, yaitu elemen-elemen pembentuk sistem. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan, analisis pro dan kontra, dan istilah-istilah penting tentang basis data. Nah, pentingnya pengelolaan data yaitu kesuksesan organisasi sangat bergantung pada kemampuan mengumpulkan dan mengorganisasi data secara akurat dan tepat waktu. Pengelolaan data yang efektif memungkinkan analisis dan menuntun aktivitas perusahaan. Tanpa pengelolaan data ini yang memadai, data besar akan justru menjadi beban. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan alat untuk menyelenggarakan tugas pengolahan data, ekstraksi data guna memperoleh informasi yang lebih cepat. Lalu data ini adalah sebuah rekaman mengenai fenomena atau fakta yang ada atau yang terjadi. Refleksi data harus direkam dan dikelola secara efisien untuk mendukung operasi dan pengendalian organisasi. Nah, dari basis data tersebut ada beberapa evolusi dalam pemrosesan data. Yang pertama, pemrosesan manual, yaitu berbasis kertas yang penyimpanannya menggunakan rak. Yang kedua, pemrosesan berbasis berkas, data terpisah per program yang ada di aplikasi. Lalu yang ketiga ada basis data, pengolahan data terintegrasi dengan DBMS yang tadi. Pemurusan data berbasis berkas atau file adalah sistem yang dimana program mengidentifikasikan dan mengelola datanya sendiri, menghasilkan berkas-berkas terpisah. Kemudian, sistem pengelola data bergeser ke pengelola data terintegrasi menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Nah, lalu ada konsep dasar sistem basis data. Ini adalah tatanan komponen fungsi yang saling berhubungan untuk memenuhi suatu proses basis data yang komponen utama dalam sistem informasi. Nah, menurut Fabry dan Schwab, basis data adalah sistem berkas terpadu yang dirancang untuk meminimalkan pengulangan. Lalu ada lagi menurut Date, basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuannya memelihara dan menyediakan informasi yang saat dibutuhkan. Secara detail, basis data tersebut yaitu kumpulan data yang operasional lengkap suatu organisasi yang terorganisir dan disimpan secara terintegritas menggunakan komputer. Sistem basis data yang ini juga adalah sistem yang menyusun dan mengelola record menggunakan DBMS untuk menyimpan dan merekam dan memelihara data operasional. Keunggulan komponen dan keunggulan sistem basis data. Yang pertama ada data disimpan terintegrasi dan dapat dipakai bersama. Terdiri dari data operasional, masukan, dan keluaran. Lalu kedua ada hardware, perangkat komputer untuk menyimpan atau secondary storage, input atau output, dan data komunikasi. Lalu ada software, DBMS sebagai perantara antara pemakai dan data fisik serta perangkat lunak pelengkap. Lalu ada user, database administrator, programmer, dan end user. Lalu ada operating system. Nah, perangkat lunak yang memfungsikan untuk mengendalikan sumber daya komputer. Lalu ada juga keunggulan dan kelemahan basis data. Keunggulannya ini mengurangi kekerangkapan data dan mencegah ketidakkonsistenan, keamanan dan integritas data terjaga, data dapat digunakan secara bersama-sama dan menyediakan recovery. Lalu ada juga kelemahannya.
Kelemahan sistem basis data yaitu memerlukan tempat penyimpanan yang besar dan tenaga yang terampil. Perangkat lunak DBMS yang cukup mahal, lalu ada kerusakan sistem yang dapat mempengaruhi departemen terkait. Lalu kita masuk yang sesi kedua, yaitu lingkungan basis data. Lingkungan basis data ini memahami sistem manajemen basis data yang merupakan konsep sistem manajemen basis data DBMS yang seperti tadi, secara konversif, mencakup arsitektur bahasa, fungsi, komponen, independensi data, dan arsitektur multi-user. Tujuannya yaitu agar mahasiswa dapat menjelaskan berbagai aspek penting dari DBMS. Yang pertama, dari sistem manajemen basis data, memahami definisi dan tujuan DBMS. Dua, arsitektur DBMS, mempelajari struktur dan level abstraksi. Lalu ada independensi data, menjelaskan konsep dan jenis independensi data. Lalu ada bahasa DBMS yang mengenal DDL, DML, dan DCL. Lalu ada fungsi dan komponen DBMS, mengidentifikasi layanan dan bagian-bagian DBMS. Lalu ada arsitektur multi-user, memahami teleprocessing, file server, dan client server. Nah, arsitektur dan independensi data dalam DBMS yaitu untuk lalu ada juga arsitektur 3 skema atau ANSI Spark. Yang pertama ada law eksternal atau view level, berhubungan langsung dengan pengguna, menampilkan struktur data sesuai kebutuhan individu. Lalu ada level konsulan, didefinisikan oleh administrator basis data, menjelaskan hubungan logis antar data secara lengkap. Lalu ada level internal physical level, yaitu data disimpan secara fisik dalam bentuk code, teks, angka, atau bit. Lalu masuk yang sesi ketiga, yaitu ada model data, yaitu konsep dan kategori. Model data ini adalah sekumpulan konsep untuk menjelaskan data, hubungan antar data, dan batasan data yang teridentifikasi dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu menyajikan data agar mudah dimodifikasi. Lalu ada model data berbasis objek, menggunakan data konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Contohnya termasuk model data entitas relasi atau IR dan model berorientasi objek atau OO. Lalu ada model data berbasis record. Database terdiri dari sejumlah record dalam bentuk tetap, meliputi model rasional, hierarki, dan jaringan. Lalu ada model data fisik. Ini menguraikan bagaimana data disimpan secara fisik dalam media berbasis pada mesin. Perbandingan model data hierarki dan jaringan. Model data hierarki jaringan adalah dua pendekatan berbeda dalam mengorganisir data, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Lalu ada lanjut sesi yang ketiga, model rasional, fondasi RDBMS atau modern. Model data rasional yang diperkenalkan oleh E.F. Codd pada tahun 1970 adalah dasar dari sistem manajemen basis data rasional RDBMS yang dominan saat ini. Model ini menyusun data secara logis dalam tabel variasi dengan setiap tabel yang memiliki nama, atribut, atau kolom, dan tupel baris yang berisi nilai per atribut. Kesederhanaan struktur logisnya adalah kekuatan utamanya. Ada pengertian model data rasional, memahami konsep data, istilah, jenis, kunci, dan aturan dalam model rasional. Keunggulan model rasional, mengetahui manfaat utama penggunaan model data rasional dalam pengelolaan data. Lalu yang ketiga ada bahasa model rasional, mengenal bahasa-bahasa yang digunakan untuk memanipulasi dan pemanggilan data. Lalu ada memahami basis data rasional. Model data rasional menggunakan tabel 2 dimensi, baris dan kolom, untuk menggambarkan berkas data. Setiap relasi menggunakan nama dan terdiri dari atribut, kolom, serta tupel atau baris yang berisi nilai per atribut. Kekuatan utamanya adalah struktur logis yang sederhana dengan landasan yang tertulis kuat, MHS, mata kuliah, atau nilai. Kesaran model data rasional
Berlandaskan konsep relasi matematika, menghubungkan elemen dari himpunan berbeda. Tujuannya adalah kemandirian data tinggi, landasan semantik yang kuat, dan perluasan bahasa manipulasi data berbasis himpunan. Keunggulan dan istilah penting data model rasional. Model rasional merupakan komunikasi yang baik antara pengguna dan perancang, memenuhi kriteria perancangan basis data esensial dan menggunakan konversi langsung struktur data ke RDBMS ini, memungkinkan kombinasi data dari berbagai sumber secara logis, meningkatkan efisiensi pemrograman, dan membuat bahasa query lebih mudah diakses. Lalu ada istilah-istilah kunci juga dalam model rasional seperti relasi, tabel dengan baris dan kolom bernama. Lalu ada domain, himpunan nilai yang diizinkan untuk suatu atribut. Lalu ada dekretivitas, jumlah atribut yang dimiliki oleh suatu relasi. Lalu ada atribut, kolom bernama dalam relasi, urutan tidak memori identitas relasi. Lalu ada tupel dan kardinalis. Di dalam kunci rasional dan integritas data juga ada. Kunci rasional sendiri adalah atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi tupel dalam relasi. Integritas data memastikan konsisten dan kebebasan data dalam basis data rasional. Satu, ada super key atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi tupel. Lalu ada candidate key, set minimal atau atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi kejadian secara spesifik. Lalu ada primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tupel. Lalu ada alternative key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Lalu ada virgin key, atribut yang menjadi primary key di relasi lain pada entitas anak. Lalu ada juga integritas data model rasional. Integritas dopamine menentukan himpunan nilai data yang sah dan izin nilai nol. Lalu ada integritas entitas primary key yang tidak boleh bernilai nol. Integritas referensial menjamin hubungan antara primary key dan virgin key terjaga. Lalu ada integritas perusahaan, aturan bisnis spesifik yang didefinisikan pengguna. Lalu kita masuk ke bahasa query formal dalam sistem basis data. Bahasa query adalah pernyataan yang ditujukan untuk mengambil informasi dari basis data. Ini adalah inti dari pengelolaan data. Bahasa query dibagi menjadi dua, formal, komersial, dan dalam presentasi ini kita akan fokus pada bahasa query formal yang mencakup aljabar rasional dan kalkulus rasional. Ya, ada CMK1 menjelaskan bahasa query dalam sistem basis data, lalu CMPK2 menjelaskan operasi dasar aljabar rasional, lalu ada CPMK3 menjelaskan operasi dasar kalkulus rasional. Aljabar rasional basic query procedural adalah bahasa query procedural yang mengoperasikan basis data menggunakan operator khusus dari teori himpunan seperti operasi datar, ada set, project, present product, union, dan lain-lainnya. Lalu ada operasi tambahan aljabar rasional yang juga memiliki operasi tambahan yang kuat seperti antara lain natural join, mengubah dua relasi berdasarkan atribut yang sama, contoh mencari nama mahasiswa mengambil mata kuliah. Lalu ada intersection, membentuk relasi dari tuple yang sama dari dua relasi, contoh mencari nama mata kuliah. Dulu ada theta join yang menggabungkan dua relasi dengan kondisi tertentu, contoh mencari pasangan nama mahasiswa dan dosen yang tinggal di kota yang sama. Lalu ada division, mendapatkan nilai atribut dari pembilang nilai atribut, menyebut contoh. Lalu masuk ke kalkulus rasional atau bahasa non-personal. Adalah bahasa non-personal yang mendeskripsikan informasi tanpa perlu memberi prosedur spesifik untuk memperolehnya. Ini juga terbagi dalam berbagi menjadi kalkulus rasional tuple dan kalkulus rasional domain.
Nah, contoh yang dalam kalkulus rasional tuple ya ini menggabungkan variabel tuple untuk mempresentasikan dan mengekstrak data. Variabel tuple mempresentasikan seluruh tuple. Prediksi dapat berupa relasi, perbandingan, atribut, dan atau konsta. Lalu ada kalkulus rasional domain menggunakan variabel-variabel pada nilai domain atribut. Ini variabel domain mempresentasikan nilai atribut. Predikat dapat berupa relasi, perbandingan, variabel domain, atau konsta. Lalu kita masuk yang terakhir yaitu SQL atau struktur query language. Nah, SQL sendiri adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi basis data rasional. Ini adalah bahasa non-prosedural yang berorientasi pada himpunan, digunakan secara interaktif atau tertanam pada aplikasi. Elemen SQL ini memahami komponen inti SQL untuk definisi, manipulasi, dan kontrol data. Kedua, ada operator rasional menggunakan operator untuk membandingkan dan memfilter data secara efektif. Lalu yang ketiga ada DML, DDL, dan DCL. Ya, ini menguasai berbagai jenis perintah SQL untuk tugas data. Komponen utama SQL. SQL sendiri terbagi menjadi 3 komponen utama yang mengatur berbagai aspek pengolahan data. Yang pertama DDL, Data Definition Language, digunakan untuk mendefinisikan struktur data, perintah create atau drop atau alter. Lalu ada DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi data, perintah select, insert, update, delete. Lalu ada DCL, Data Control Language, digunakan untuk mengontrol hak akses pengguna, perintah grant atau revoke. Elemen dan operator SQL. SQL juga memiliki sekitar 30 pertanyaan dengan berbagai pendasar dan sering digunakan dalam metode. Pernyataan DDL seperti di bawah ini. Pertama, lalu kedua ada pernyataan DML, insert, membahas baris, select, memilih baris dan kolom. Kedua, update, mengubah nilai. Ketiga, delete. Lalu terakhir ada DTCL. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.